Masalah penerbitan jangan takut, banyak penerbit yang muda, yang murah, cari penerbit indie saja. Bisa 2 juta bisa dapat 50 buku, udah. Sebenarnya sih saya sudah berencana untuk hadir di sini. Rencananya mau ke sini, mau ke sini dulu hari akan jual alumni akan bertunda. Tiba-tiba saya seperti terjebak dan duduk lah. Ya ini kan tadi kan akan memaparkan bahwa akan itu mempunyai mobil sama istri dan keluarga untuk mempercepat. Nah kebetulan saya juga punya anak, bagaimana cara menurunkan minat dan perasaan gitu kan. Nah gini Bu, saya juga kalau bagaimana habit ya diturunkan kepada anak, saya juga memang tidak ada treatment khusus kepada anak saya. Karena anak saya itu dari usia saya gini sempat dulu saya menggembor-gembor kemanusiaan. Kalau pernah dengar itu ada kontras ya, lembaga kontras yang memang peduli terhadap kemanusiaan. Nah saya itu dikasih hadiah 7 buku oleh kontras itu tentang kemanusiaan. Warna-warni lah si bukunya itu. Nah kasih hadiah, saya dapat penghargaan, saya simpan di rak buku. Ternyata anak saya lagi merangkak itu mengambil buku yang 7 tadi. Saya kan aneh. Nah apa ya kata saya teh? Coba saya acak-acak lagi. Terus diambil sampai hari ini buku yang 7 itu masih sering kali, udah usia 5 tahun masih sering kali dibaca. Malahan kan tulisan-tulisan buku-buku yang agak berat. Kalau setelah itu saya Pengalaman, yang kedua berdasarkan bacaan, yang ketiga berdasarkan simakan. Nah, kira-kira ini yang terakhir ya, yang terakhir, kira-kira tulisan yang dituangkan dalam coretan dari jejak pena ini dari mana? Apakah dari ketiganya atau dari satu atau dua? Dari ide, dari bacaan, dan dari simakan. yang pertama mungkin bukan mungkin ya, yang pertama itu dari ide, terus yang kedua saya melihat dari yang nampak gitu. Yang nampak ya dari pengalaman karena mungkin bicara masalah kebenaran kan ada 2 versi ya. Kalau menurut Aristoteles itu kebenaran sejati materialisme, kalau menurut Plato itu idealisme. Materialisme itu kebenaran sejati itu yang kita lihat, tapi menurut Plato kebenaran sejati itu yang ada dalam ide pikiran. Jadi saya mengcombine keduanya dan menjadi karya seperti ini. Dan mohon maaf juga kepada Kang Wildan, kemarin saya telat. Sebenarnya saya juga mau ngisi di sini, bukunya mau dikirim, ternyata penerbitnya telat Pak. Penerbitnya telat. Jadi kalau butuh buku ini barangkali berguna itu ada di marketplace ya. Nah kalau Pak Jamal kan cetaknya indie. Nah kalau saya tidak. Jadi mau bedah buku, mau seperti itu kudu berbeda Pak, ke penerbit. Kenapa? Kata saya itu ya berpikir juga ya, saya yang punya buku, saya harus izin ke penerbit karena ini dapat royalti juga saya 10% dari penerbit dari penjualannya. Mungkin bukunya murah itu di marketplace itu 72.000 ya buku ini. Itu juga harga yang dari penerbit yang diberikan harga oleh penerbit. Nah intinya mungkin karena ini sudah terlalu siang Pak ya, sebenarnya saya itu tadi kan 3 hal yang saya pertahankan: diskusi, membaca, dan menulis. Kenapa? Bagaimana otak saya tidak berkarat? Kalau sudah berkarat itu susah Bu. Makanya itu 3 hal yang saya pertahankan sampai hari ini. Sesusah apapun, sesibuk apapun di dunia, apalagi kemarin pemilu yang ada ke MK dan sebagainya, tapi saya seringkali menulis itu bagi saya tempat saya pulang di mana keresahan saya, jenuh saya dan sebagainya itu kembalinya rumah bagi saya itu yaitu menulis. Jangan sampai kita, karena saya juga ingat menurut Tan Malaka suara saya akan lebih kencang ketika saya di alam kubur. Berarti menandakan karya itu akan menjerit ketika nanti kita sudah tiada. Dan buku ini sudah ISBN-nya sudah terdaftar, malahan ada juga hak ciptanya. Hak ciptanya itu 70 tahun
seumur hidup dan 70 tahun setelah meninggal. Makanya saya bikin buku lagi karena istri saya komplain, ini buku untuk siapa? Untuk Loka, kata saya, anak yang jika saya. Nanti gimana si Nyimalatan mau misalkan untuk apa? Bagi saya mewariskan ide gagasan saya kepada anak saya. Saya tidak bisa mewariskan harta, jabatan terhadap anak saya hanya bisa mewariskan semampu saya, yaitu bicara masalah pengetahuan untuk anak saya. Karena ilmu tidak berat untuk dibawa. Itu yang menjadi motivasi saya. Saya merasa berangkat dari kampung, dari Lemur, dari kampung Baulisung, apa sekolah lamanya. Tapi saya hari ini bisa dan hadir di tengah-tengah hiruk-pikuk dinamika baik secara politiknya atau dunia literasinya. Yang terakhir saya apresiasi bersama dan Kang Wildan. Bagi saya baru mendengar kali ini di Bandung Barat literasi ini dihidupkan kembali. Dan hari ini saya apresiasi terhadap panitia karena bicara masalah literasi dari dulu dimanapun saya kejar, Pak. Dan hari ini ternyata saya sudah gak usah jauh-jauh lagi, di Kota Baru Parahyangan juga itu potensi bagi saya. Itu jaga literasi kita, karena membaca itu, karena membaca itu ada dua ya, secara tekstual atau kontekstual. Nah itu tekstual itu kita belajar membaca kontekstualnya seperti apa. Jadi ada nomena, ada fenomena aja. Fenomena apa terlihat, nomena apa tidak terlihat. Itu saya dibesarkan dan dididik oleh Pak Camat atau Nuhun, guru saya, dan saya dilahirkan oleh organisasi keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Dan hari ini saya seperti ini, saya hitung-hitung mulang terima, itu kan melahirkan saya, Pak. Mulang terima akan menjadikan saya seperti ini. Mungkin ini ada buku, bisa siapa saja, tapi nanti ku ceceng siapa saja yang mau. Kalau saya kalau mau dibaca, kalau enggak juga bagi saya rasanya masih cukup pantas lah untuk pajangan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.